Dukun, ahli nujum adalah yang dimaksud semua di dalamnya peramal, penyamun, penyihir, ya. Ini semua masuk dalam kategori yang dibahas di sini. Hanya saja dukun lebih fokus kepada penyihir biasanya, dan peramal lebih dikatakan ahli nujum. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah membedakan keduanya. Tetapi secara hukum sama saja. Kita diharamkan mendatangi dengan cara bertanya kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, siapapun dia, laki-laki dan perempuan, berkedok apapun dia, beralasan agama apapun dia, walaupun muslim, tetap hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali kita datang kepada mereka. Kenapa? Karena seluruh dukun, seluruh ahli nujum pasti berinteraksi dengan jin, dan berinteraksi sama jin apalagi minta tolong sama mereka hukumnya haram, tidak dibolehkan. Mereka selalu berusaha mencuri saja informasi dari langit. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan riwayat tentang batu meteor yang jatuh, kemudian baginda Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat kalau itu adalah anak-anak panah malaikat yang dilemparkan kepada syaitan yang berusaha untuk mendengarkan atau mencuri informasi dari langit. Dan banyak di antara mereka yang terbakar dengan anak-anak panah tersebut, sementara yang lolos di antara mereka akan datang membawa informasi kepada teman-temannya daripada dukun, peramal, penyamun, penyihir ini, menginformasikan kepada mereka berita dari langit. Kata Nabi SAW, dan dari 100 berita 99 semuanya dusta, hanya satu yang benar. Yang benar pun itu karena dia mencuri informasi dari langit. Kalau hadis ini sudah jelas bagi kita teman-teman dengan sanad yang sahih, lalu untuk apa seseorang di antara kita masih pergi untuk meramal tangannya, meramal wajahnya, meramal nasibnya, dan bergantung pada nujum? Nujum adalah bintang-bintang. Seperti sekarang, dari kecil kita sudah dicekoki. Kamu bulan sekian, lahirnya berarti bintang kamu ini, bintang kamu itu. Dan tidak sedikit di antara kita beli majalah hanya untuk membaca terkaan ahli nujum ini. Diterkalah warna favoritnya bulan ini, diterkalah rezekinya, diterkalah jodohnya, diterkalah makanan favorit, dan segala macam hal. Dan ini teman-teman dari zaman dulu, dari zaman orang-orang filosof dari Yunan, mereka sudah melakukan dan mereka percaya semua itu, bintang-bintang Sagittarius lah, Taurus dan semuanya adalah nama-nama dewanya mereka. Dan kalau antum masih menarik dan percaya, itu berarti percaya sama dengan dulu orang-orang yang tidak punya Tuhan. Mereka percaya dengan dewa-dewa. Semua itu tidak benar, dan semua itu diharamkan, tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Seorang muslim punya pondasi dasar. Sesuatu yang telah berlalu, yang dia kerjakan, kalau baik dia bersyukur, kalau salah dia minta maaf sama Allah, clear bagi dia. Sesuatu ke depan dia dioptimiskan dalam syariat untuk berbuat. Buat selama masih bernafas, lakukan. Wa qul malu, kata Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah, beramallah, maksimalkan. Allah dan Rasulnya akan melihat perbuatan kalian. Artinya Allah SWT akan menilai itu. Rasulullah SAW nanti hari kiamat bertemu dengan kita dan tahu, oh ini hamba, ini pengikutku, ini umatku yang patuh, dan ini umatku yang tidak patuh, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit yang dia mau tanam dan dia tahu besok terjadi kiamat, tetap ditancapkan. Tidak ada kata pesimis dalam Islam. Semuanya optimis, semuanya yakin dengan beramal. Tidak ada sesuatu yang ditebak-tebak, tapi sesuatu yang pasti. Rutinitas kita sudah jelas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Kita sudah tahu semuanya. Dari makanan, dari minuman, dari pergaulan, dari pendapatan, semua kita sudah diberitahukan dalam syariat. Maka orang muslim tidak butuh peramal. Untuk apa diramal teman-teman sekalian? Untuk apa datang kepada orang-orang yang menebak-nebak, tidak jelas? Padahal kita sudah tahu. Masa lalu kita kalau salah, ada syariat menjelaskan, ini salah lo kau berbuat, zina, bohong, riba, dan seterusnya. Caranya, taubat, clear. Kita berbuat amal soleh, kita sempat sholat, alhamdulillah, syukuri. Saya akan terima hasilnya hari kiamat. Tidak ada tebak-tebak ini. Ini pasti. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Sesuatu yang masa depan, lakukan yang terbaik. Sampai dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, kau telah beruntung. Dan kalau seandainya hari besok lebih baik daripada hari ini, kau adalah orang yang paling sukses. Karena sesuatu yang kalah bagi seorang muslim.
Semuanya jelas bagi dia. Tidak butuh nujum, tidak butuh terkan-terkan bintang. Bisa benar, bisa salah. Terlebih lagi memang mendatangi mereka, konsultasi dengan mereka, coba-coba bertanya pada mereka, hukumnya dosa besar. Kalau percaya, kafir, keluar dari agama Islam. Kita akan bacakan dalil-dalilnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-ayah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Maksudnya kata ulama tafsir adalah selain ilmu syar'i. Enggak usah diikutin. Sudah tidak jelas, tebak-tebak nasib, gitu kan. Dan subhanallah pasti di belakang mereka penipuan. Enggak ada dukun yang tidak menipu, mustahil menipu. Menipu dengan suara, menipu dengan gerakan, menipu dengan pemandangan, menipu dengan segala macam. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Penyihir Fir'aun dikatakan yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka selalu memperlihatkan sesuatu dengan sihir mereka seakan-akan itu bergerak. Memang begitu, seakan-akan itu nyata. Tapi semuanya dusta. Dan kita sudah dilarang dalam agama untuk mengikuti mereka. Di sini dilarang mengikuti semua ilmu yang keluar dari hukum syariat atau bertolak belakang dengan hukum syariat. Kalau urusan ilmu dunia dan ilmu dunia itu bermanfaat, punya maslahat ketemu dengan hukum syariat, maka itu dibolehkan. Sampai ulama membagi dua, mengatakan ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat atau mendatangkan dosa. Ilmu bermanfaat adalah ilmu syariat atau semua ilmu yang bermanfaat bagi manusia, pengetahuan umum dan seterusnya. Tapi ilmu yang haram adalah ilmu sihir, ilmu ahli dukun, ya, nujum, yang memang mereka bekerja sama dengan para jin yang diharamkan dalam syariat berinteraksi sama mereka. Allah sengaja buat tidak kelihatan supaya jangan berteman, jangan bergaul, jangan menikah, tidak usah dipanggil. Kalau datang diusir, nggak ada hubungan sama kita. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, jangan lintas alam, nggak perlu lintas alam. Kita manusia, ini alam kita sekarang. Inilah makanan kita, inilah udara kita, inilah cara kita membangun bangunan. Beginilah Allah memberikan kepada kita. Tidak perlu lintas alam. Hewan kalau mau makan, dia terkam mangsanya, baru dia makan mentah-mentah. Manusia nggak bisa. Nggak usah lintas ke alam hewan. Kita jijik nantinya. Alam kita tidak. Diberikan perasaan, diberikan ilmu oleh Allah, sehingga kita masak, kita berikan garam, kita berikan ini, kita berikan itu, supaya kita bisa rasa beda. Jin pun begitu, alamnya berbeda. Makanannya beda dengan makanan kita, dimensi waktu berbeda, postur tubuh berbeda. Untuk apa? Ada orang mau ngetes-ngetes, sengaja mau panggil syaitan, sengaja mau nikah dengan syaitan. Untuk apa ini? Bukankah sering dibuatkan begitu di acara-acara media kita? Dibuatkan acara sengaja manggil syaitan, sengaja direkayasa seperti syaitan itu ada, mengganggu. Ada semua itu teman-teman sekalian. Makin dibuat itu makin jadi-jadi mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Jin yang pernah saya sebutkan, orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau safar, mereka selalu berkata pada saat sebelum Nabi SAW diutus, dan sebelum mengingatkan mereka karena wahyu belum turun, mereka selalu kalau tiba di sebuah lembah, mereka ngambil setengah bekalnya, pimpinan kafilah itu, lalu kemudian dia berkata pimpinan kafilah, hai penjaga lembah, ambillah setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa di lembah itu. Nggak ada apa-apa, akhi, kalau antum jalan sendiri, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Coba antum duduk di situ, antum duduk, tidur, nggak ada apa-apa, sama sekali. Syaitan cuma membisikkan saja, tidak lebih daripada itu. Menakut-nakuti. Kalau kita berani, dia tidak bisa buat apa-apa. Maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan itu makin mengerjain mereka. Kalau kita takut, maka dia akan jadi-jadi. Ini nanti mungkin di sana ada terdengar suara ya. Oh, nanti ada cangkul di belakang rumah saya ya. Nanti ada suara bayi di atas atap saya ya. Nanti apalah segala macam khurafat yang dia karang sendiri. Syaitan tunggangi. Makin jadi. Makin kita anggap dia lemah, maka makin lemah dia. Seperti itulah. Jadi harus difahami teman-teman sekalian, tidak boleh sama sekali kita masuk ke alam itu. Tidak perlu lintas alam. Hiduplah sebagai manusia yang kita sudah lalui selama ini. Umur antum 30, 40 tahun, 50 tahun, itulah kehidupan kita. Tinggal kita sesuai dengan syariat, mana halal, mana haram. Udah nggak usah lintas alam.